Bicara WFH tadi yang Prof sempat singgung, itu efektif nggak Prof? Karena kan akhirnya sehari atau 2 hari kemudian bergeser ke Depok ya malah ya, kota Ya, terburuknya begitu. Nah, akhirnya Depok juga ikut-ikutan melakukan WFH. Ini apakah efektif atau seperti apa Prof? ya, kan saya bilang tadi, kan kita ada masa-masa di mana kita bisa melihat Jakarta itu biru, ya, Hmm, mana ketika memang terjadi apa namanya terjadi PPKM ya, pembatasan untuk aktivitas ya di tengah masyarakat itu kan memang dulu jelas signifikan kita bisa merasakan bahwa ya saya tentu sebagai petugas kesehatan sebagai dokter saya eh, artinya pasti harus ke rumah sakit kan gitu. Jadi kami para tenaga kesehatan merasakan sekali mudah sekali transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain dan kita juga bisa merasakan begitu nikmatnya udara Jakarta pada saat masa PPKM tersebut gitu loh. Jadi ini sebenarnya cukup efektif mestinya. Cuman hmm, tadi mesti konsisten. Artinya hmm, ketika memang kita dibilang work from home ya memang ada di home atau oke. ya kan ya atau tadi apa namanya sekolah melalui rumah di rumah pun juga mungkin juga tetap ada memang di rumah gitu. Jadi kalau work from home-nya ada di jalan kan sama juga jadi tidak efektif. Jadi memang mesti Mungkin komitmen bersama bagaimana agar jumlah kendaraan motor ini ditekan sedemikian rupa. Di satu sisi saya rasa memang masih ada PR ya khusus Jakarta maupun juga kota besar di Indonesia ini mengenai transportasi massal kita ya. Transportasi massal kita memang tidak seperti di negara-negara lain di mana orang mudah sekali untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat hanya dengan menggunakan kereta gitu. Ya ini juga PR buat kita. Di satu sisi eh, kita memang dianggap masih suatu daerah yang luas sehingga rasanya parkir di mana-mana itu masih memungkinkan. Tapi pada kota-kota yang sudah begitu sudah begitu sedikitnya space-space untuk tempat parkir, maka yang terjadi adalah parkirnya akhirnya menjadi mahal dan mau nggak mau akhirnya masyarakat memilih untuk moda transportasi massal. oke. Soal masker nih Prof, apakah memang efektif kalau hanya naik Gojek saja atau naik ojol saja atau saat keluar saja atau memang harus di dalam ruangan pun pakai Ya, masker? ya, walaupun ada teori seperti begini ya, ketika memang polusi udara di luar itu begitu tinggi, nanti dia pun akan berpengaruh pada polusi udara di dalam ruangan. Hmm, Tapi eh, saya rasa eh, itu artinya teori yang seperti itu. Tapi minimal lah istilahnya minimal kita bisa melakukan menggunakan masker ketika kita ada di jalan raya. hmm. Ya, Masker yang seperti apa Prof? ya maksudnya khususnya untuk orang-orang yang memang menggunakan kendaraan bermotor. Idealnya kalau kita bicara soal efektif ya tentu N95 ya kan yang lebih efektif. Kalau tidak ini kan mesti beli KN95 yang Hmm, sederhana. Paling tidak kita berusaha untuk tidak terpapar atau mengurangi paparan dari udara terbuka ya udara polusi udara ya hmm. pada saat di ruang terbuka gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Ya kalau mau ideal KN, tapi kan juga N95 terlalu berat belum lagi kosnya minimal Hmm. KN95 menurut saya yang artinya bisa dalam tanda petik ya mengurangi paparan polusi udara di saluran pernapasan kita. Oke. FKUI sudah memberikan sumbangsi saran seperti apa Prof untuk pemerintah Prof solusinya? Ya, ini kebetulan memang yang ada di dalam tim tersebut seperti salah satu contoh Profesor Agus itu beliau adalah adalah pakar untuk polusi udara di FKUI. Jadi dari segi personal-personal bahwa mereka sudah ada di timnya pemerintah gitu ya. Nah, dari sisi kitanya sebagai suatu institusi pendidikan, maka tadi ya berbagai macam riset yang berhubungan dengan polusi udara yang ujungnya pun akan kita gunakan sebagai policy brief untuk pemerintah gitu. Hmm. Jadi secara personal pakar-pakar FKUI dilibatkan di dalam timnya pemerintah di satu sisi, kemudian di dalam sisi kita sebagai institusi pun melakukan riset-riset ke arah dampak daripada polusi udara dan ini riset-riset ini pun juga menjadi seperti policy brief untuk pemerintah tentunya. Oke, sebelum penutup mungkin Prof, kalau rokok mungkin bisa disinggung juga nih Prof, rokok atau vape, apakah itu juga salah satu bentuk polutan atau seperti apa? Ya betul ya, saya rasa
sudah diketahui sejak lama bahwa rokok itu adalah salah satu polutan yang tidak sehat dan toksik ya. Jadi memang artinya kalau kita bicara soal apakah rokok berkontribusi langsung dengan polusi udara, ya tidak, karena kan juga artinya tidak seperti kalau udara itu keluar dari kendaraan bermotor gitu ya. Tapi paling tidak ini juga bisa mengurangin, kalau kita mau stop rokok, maka kita juga mengurangi dari polusi udara. Apalagi kalau ketika masa-masa kita merokok itu kan kita ada juga orang sekarang ini kan memang sudah semakin baik ya bahwa ruang-ruang tertutup itu sudah dilarang merokok walaupun ada satu dua, tapi umumnya orang-orang konsisten. Begitupun juga bicara soal tempat-tempat untuk merokok gitu ya. Nah, akhirnya memang umumnya pilihan tempat merokok itu di udara terbuka. Disinilah mungkin ya, jadi harus hati-hati ketika kita ada di udara terbuka, kita menghisap rokok, jadi mungkin bisa juga kita menghisap polutan udara gitu. Dari rokoknya sendiri menyebabkan komplikasi akut dan kronis, tambah lagi dia menghisap polutan udara pada saat merokok, itu juga akan memperburuk keadaan. Jadi istilahnya dampaknya itu akan menjadi kumulatif ya akibat merokok dan juga karena paparan polusi udara. Oke, kalau solusi untuk PLTU ada nggak sih, Prof? Ya, saya Kak itu nggak saya tidak bisa mengomentari itu ya. Walaupun disebutkan katanya tidak berdampak secara langsung, tapi tidak tahu. Ini kan mesti tentu pakar-pakar teknologi energi yang bisa menilai apakah memang PLTU juga berkontribusi untuk jadinya polusi udara di Jakarta ini. Mungkin closing ya Prof ya, solusi jangka pendek dan jangka panjang seperti apa mungkin sekalian konklusi dari Prof hari ini. Ya, secara umum prinsipnya gaya hidup sehat itu harus kita pertahankan, tidur yang cukup, banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung antioksidan yang cukup baik ya. Kemudian juga tidak stres, ya makan secara teratur, dan kalau kita punya masalah kesehatan segera berobat ke dokter. Kemudian ketika kita tahu bahwa ini memang polusi udara cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu ketika kita berada di udara terbuka kita harus menggunakan masker agar kita tidak terpapar langsung. Dan di satu sisi, apabila kita bisa menekan dampak polusi-polusi udara lain dari rokok, asap rokok, atau vape misalnya, ini juga bisa berkontribusi agar paparan kita secara langsung terhadap berbagai macam udara atau polutan itu bisa kita tekan sedemikian rupa. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini kita tidak kena dampak penyakit akibat polusi udara ini. Demikian dari saya, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Prof. Ari Fahrialsyam Terima bersama kasih. kami di Okezone di Special Dialog Okezone. Terima kasih, semoga pencerahan ini ya untuk saran-saran bagi Okezoners agar hidup lebih sehat lagi begitu ya Prof ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Prof. Arif Haryalsyam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Salam, saya Mariska Firdani pamit. Salam Okezoners.